Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu lagi punya waktu buat napas sejenak ya. Belakangan ini aku sering banget ngerasa kalau dunia ini lagi lari kenceng banget, dimana kita disuruh buat gercep. Kalau nggak sukses sekarang berarti telat, kalau nggak mulai sekarang berarti ketinggalan. Kita didikte buat selalu punya progres setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kayak sampai akhirnya pas kita ngerasa capek dan pengen berhenti, muncul rasa bersalah yang gede banget. Padahal kita kayak ya pengen berhenti sebentar gitu. Kita ngerasa kalau kita menunda sesuatu, kita itu kalah. Kita ngerasa kalau kita berhenti sejenak, kita itu gagal. Dan ya, hari ini aku mau ngajak kamu buat ngelihat dari sudut pandang yang berbeda tentang kenapa menunda itu kadang perlu, dan kenapa berhenti sejenak itu bukan berarti kita menyerah kalah. Mari kita obrolin pelan-pelan. Oh ya, sebelum itu ya realistis aja lah gitu ya. Bicara tentang menunda, dari rekaman podcast ini harusnya aku itu udah ngedit lah gitu kan, udah ngedit video panjang, udah ngedit video pendek gitu. Tapi pas aku cek, rupanya bahan-bahan dari rekaman podcast ini masih banyak yang belum aku edit gitu. Dan aku lupa gitu kalau itu semua belum teredit gitu. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kemarin-kemarin pas aku ingat bahwasanya aku harus ngedit, aku tuh kayak nunda-nunda gitu. Nantilah, nunggu di sana lah, kayaknya ngedit di sana seru nih gitu. Nah, pas sudah di tempat-tempat yang aku perkirakan untuk ngedit, rupanya aku lupa. Terus aku juga nunda nanti sampai akhirnya pas aku cek untuk bikin podcast ini, loh, kok masih banyak bahan yang diedit gitu. Nah, awalnya aku ngira kayak ini udah aku edit terus belum dihapus aja gitu. Tapi pas aku cek kayaknya memang belum diedit sih gitu. Ya gitulah, karena aku melakukan itu nanti gitu, nunda lupa gitu ya, gitu sih. Oh ya, aku pernah ada di fase dimana aku benci banget sama kata nanti. By the way, ini back to topic ya. Aku ngerasa kalau aku nggak ngerjain sesuatu sekarang, aku kehilangan waktu berharga. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Aku malah burn out. Hasil kerjaanku jadi nggak maksimal, dan yang paling parah, aku kehilangan kegembiraan dalam prosesnya. Kayak kita sering lupa kalau kita ini manusia, bukan mesin. Mesin aja kalau dipaksa jalan terus bisa overheat, apalagi perasaan dan pikiran kita. Kayak di internet, kita sering lihat orang pamer kesibukan seolah-olah tidur itu cuma buat orang lemah, padahal padahal kayak produktivitas yang benar itu bukan soal seberapa banyak yang kamu lakuin, tapi seberapa berkualitas apa yang kamu hasilkan. Kadang menunda pekerjaan selama 1 jam buat sekedar lihat langit atau dengerin musik itu justru cara terbaik buat kita bisa kerja lebih baik setelahnya. Sebagai contoh, kayak ya aku kan main sepeda gitu. Terus kalau misalnya kita capek itu ya memang nggak bisa dipaksakan untuk terus gitu. Walaupun waktunya udah mepet, walaupun tinggal dikit lagi gitu. Nah, yang terjadi adalah kalau misalnya lagi main sepeda ini, terus udah capek tapi masih terus dipaksakan, yang ada kayak naik betis gitu. Nah, kalau yang sering terjadi, kalau misalnya main sepeda udah sekali naik betis, itu nanti di jarak-jarak berikutnya itu kambuh terus gitu, dan butuh waktu pemulihan kayak 1 harian gitu baru bisa oke lagi. Nah, itu
kalau misalnya dipaksa terus gitu. Kadang gini, fisik kita masih oke, tapi di kaki kita itu udah ngerasa lemah. Nah, di situ tuh aku memutuskan buat berhenti sejenak. Aku memutuskan untuk istirahat lah gitu. Kayak ya udah, ini kalau dipaksakan pasti nanti yang ada tambah bahaya gitu. Itu sih. Ya ketika istirahat dari main sepeda panjang itu, aku tuh coba dengerin suara-suara kicau burung di sekitar, terus menikmati capeknya jalan dengan botol minumku yang tinggal sedikit lagi. Terus kayak ya udah menikmati suasana di sekitar aja gitu. Ya walaupun kayak terlihat biasa, tapi ketika kita capek dengan suatu kegiatan dan kita mulai mulai mengambil waktu buat istirahat dan merasakan vibes di sekitar, itu tuh kayak suatu hal yang melegakan. Terus kayak ada feel yang bagus dari itu semua gitu. Ya intinya kalau ini kupaksakan juga nggak baik hasilnya gitu. Jadi ya aku memutuskan untuk berhenti dulu, istirahat dulu, habis itu ya udah gue lagi gitu sih. Ya intinya berhenti sebentar itu nggak apa-apa gitu, bukan berarti kita ketinggalan ataupun gagal, tapi menunda sebentar tuh perlu gitu. Ya kalau digas juga yang ada kita cedera gitu. Kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, kalau digas juga yang ada kita malah burn out gitu. Dan ya aku dapat pelajaran ini justru pas aku lagi jalan, pas aku lagi sepeda jarak jauh, aku dapat hal-hal kayak gitu. Kayak atau pas lagi masuk di gang-gang kecil yang nggak pernah aku lewati sebelumnya. Jadi menurutku dalam perjalanan ultra misalnya, perjalanan ultra ini kayak perjalanan yang cukup jauh sih, walaupun bisa dibilang perjalananku kayak masih remeh-temeh sih, tapi ya gitulah gitu. Ada pelajaran yang ku ambil kayak kita nggak bisa terus-terusan goes dengan kecepatan tinggi. Kalau misalnya kita paksa, kita bakalan tumbang sebelum sampai garis finish. Terus kayak ada momen dimana kita harus mutusi buat berhenti, entah buat beneri rantai minum ataupun duduk di pinggir jalan gitu. Ya seperti yang aku bicarakan sebelumnya gitu. Dan ya apakah pas aku berhenti aku kalah? Enggak. Justru berhenti itu adalah strategi supaya aku bisa ngumpulin tenaga, supaya bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Jadi alih-alih sama kayak hidup, menunda sebuah keputusan besar atau berhenti dari rutinitas yang bikin sesak itu adalah bentuk kendali diri. Seperti yang sering dibahas di filosofi teras lah. Kita harus tahu apa yang bisa kita kendalikan, dan salah satu hal yang paling berharga yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan kita sendiri. Kita nggak harus lari cuma karena orang di sebelah kita lagi lari. Kayak ada satu istilah yang aku suka banget, yaitu inkubasi. Kadang alasan kita menunda atau berhenti karena ide kita memang belum matang, pikiran kita lagi butuh waktu buat nyusun kepingan puzzle. Menunda itu kayak hal yang yang bukan berarti malas-malasan tanpa tujuan, tapi kita lagi ngasih ruang buat diri kita buat berpikir jernih, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Ya, jadi kita menyusun rencana dari istirahat-istirahat itu, terus menenangkan diri. Oh ya, tadi aku sempat ngomong tentang inkubasi. Jadi inkubasi itu adalah kayak proses pembinaan atau pengembangan yang berfokus pada pertumbuhan, baik dalam konteks bisnis
ataupun startup maupun biologis. Jadi yang dimaksud dari inkubasi itu kayak proses pembinaan atau pengembangan yang berfokus pada pertumbuhan. Gitu sih. Apa ya? Alih-alih inkubasi itu kayak proses pemeliharaan atau pengereman atau pendiaman sesuatu dalam kondisi lingkungan yang terkendali. Ya gitu loh. Ya teman-teman bisa simpulkan sendiri sih, kayak intinya kita perlu melakukan hal tersebut gitu. Jadi oke, lanjut ke pembahasan yang mana tadi, aku lupa. Wait, aku ingat dulu. Tadi kita ngomongin tentang tentang pikiran kita lagi butuh waktu buat nyusun kepingan puzzle yang masih berantakan. Menunda dalam hal ini bukan berarti males-malesan. Oh ya, ingat, menunda bukan berarti males-malesan tanpa tujuan, tapi kita lagi ngasih ruang buat diri kita buat berpikir jernih. Oh ya, kadang kita cari itu pas kita lagi lagi ngotot banget gitu, tapi nggak nemu. Tapi justru pas kita lagi duduk santai diem di ruang tunggu, ide-ide baru itu muncul, terus apa yang kita lakukan juga ketemu. Jadi nggak apa-apa kalau hari ini rencana bisnis ataupun yang kita rencanakan apapun itulah belum jalan. Nggak apa-apa kalau konten kamu belum diunggah hari ini. Ini lebih ke ngomongin aku sih sebenarnya, karena kita ngerasa ada yang kurang seret. Jadi jangan paksa mekar kalau emang belum musimnya. Apapun yang teman-teman rencanai, nggak apa-apa kalau berhenti sebentar. Justru itu cara kita buat menghormati proses yang lagi berjalan di dalam diri kita. Tapi ya ingat, berhenti sebentar bukan berhenti lama ataupun nggak gerak sama sekali gitu. Dan aku pernah ada di fase itu, pengennya berhenti sebentar malahan kayak bablas gitu aja gitu. Jadi ya ini coba untuk konsisten lagi sih, supaya aku bisa gitu. Sejauh apa aku untuk melawan rasa males dalam buat konten ini. Ya pengennya gitu sih, pengennya kok konsisten terus dan hadir di antara teman-teman pendengar gitu. Jadi buat kamu yang hari ini ngerasa lelah, buat kamu yang ngerasa perlu menunda sesuatu tapi takut dibilang gagal, dengerin aku. Berhenti sejenak itu bukan berarti kamu kalah. Itu tandanya kamu cukup bijak buat tahu kapan harus narik napas. Itu tandanya kamu sayang sama kesehatan mental kamu sendiri. Di dunia nggak bakal kiamat kalau kita berhenti lari hari ini. Jadi ambil waktumu, nikmati keheningan, dan pas kamu udah siap nanti, kamu bakal sadar kalau berhenti sejenak itu justru kasih kamu tenaga buat melompat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, makasih udah mau nemenin aku ngobrol hari ini. Aku pengen tahu kapan terakhir kali kalian mutusin buat bener-bener berhenti sejenak, dan apa yang kalian rasain setelahnya. Cerita di bawah ya. Mari kita saling belajar buat nggak terlalu keras sama diri sendiri. Dan aku pamit dulu, tetap santai, tetap apa adanya. Sampai jumpa. Damn.